Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Nobri Koperan Putra dengan NIM 21521032. Baiklah, video ini akan memenuhi tugas kuliah Ulumul Hadis. Kita akan membahas biografi Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Nasa'i mempunyai nama lengkap Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Khurasani Al-Kadi. Imam Nasa'i memiliki kunyah Abu Abdurrahman. Beliau lahir di daerah Nasa pada tahun 215 Hijriah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 214 Hijriah. Nama Nasa'i dinisbahkan kepada daerah Nasa, daerah yang menjadi tempat lahirnya Imam Nasa'i berasal menyusun sebuah kitab terkemuka dalam kajian hadis, yakni Al-Mujtaba, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan An-Nasa'i. Ia lahir dan tumbuh berkembang di Nasa, sebuah kota di Khurasan yang banyak melahirkan ulama dan tokoh besar. Pada tahun 230 Hijriah di usianya yang ke-15, ia mulai melakukan perjalanan ke negeri Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan Jazirah Arab untuk belajar hadis dari ulama-ulama negeri tersebut. Sejak saat itulah Imam Nasa'i dapat menghafal banyak hadis, mengumpulkan dan menuliskannya, sampai akhirnya memperoleh derajat yang tinggi dalam disiplin ilmu ini. Imam Nasa'i mempunyai beberapa karya, di antaranya As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Az-Zughra, Al-Kuna, Khasaisu Ali, Amalu Al-Yaum wa Al-Lailah, kemudian At-Tafsir, dan yang terakhir Ad-Duwafa wal Al-Matrukin. Setahun sebelum kewafatannya, beliau pindah dari Mesir ke Damaskus. Menurut Imam Az-Zahabi, Imam Nasa'i meninggal di Ramlah, Palestina pada tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah nama lengkapnya Imam Muhammad bin Yazid bin Mahjar Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Nama beliau biasa dipanggil Ibnu Majah. Sebutan Majah ini dinisbatkan kepada ayahnya Yazid yang juga dikenal dengan sebutan Majah Mu'alla Ra'bad. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah di Qazwin. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijrah di Qazwin. Imam Ibnu Majah memulai pendidikannya sejak usia remaja dan menekuni bidang hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang ternama kala itu, yaitu Ali bin Muhammad At-Tanafasi, yang wafatnya pada tahun 233 Hijriah. Seperti halnya dengan para imam terdahulu yang gigih menuntut ilmu, Imam Ibnu Majah juga melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk mencari ilmu. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Majah melakukan perjalanan ilmiahnya ke beberapa daerah seperti kota-kota Irak, Hijaz, Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, Damaskus, dan Rai atau Teheran, dan Konstantinopel untuk menemui dan berguru hadis kepada ulama-ulama ahli hadis. Imam Ibnu Majah mempunyai beberapa karya tulis seperti Kitab As-Sunan yang merupakan salah satu kutubus sittah, 6 kitab hadis yang pokok. Kemudian kitab Tafsir Al-Quran, sebuah kitab tafsir yang besar manfaatnya seperti diterangkan Ibnu Katsir. Kemudian kitab Tarik, berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibnu Majah. Setelah memberikan kontribusi yang besar kepada umat Islam, Imam Ibnu Majah akhirnya sampai di akhir perjalanan hidupnya. Beliau dipanggil Sang Khalid pada hari Senin. 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di tanah kelahirannya, Qazwin. Hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.